semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Baik, seperti biasa Bapak minta satu orang untuk memimpin doa supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Silakan satu orang. Siapa? Ya silakan Gusni. Sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Siapa hari ini yang kita hadir? Taufik. Taufik Purwaman? Ya. Ya, kenapa? Sakit. Sakit? Iya. Ya, ada lagi? Tidak. Tidak. Ya, kita doakan mudah-mudahan Taufik segera disembuhkan oleh Allah dan dapat bergabung dengan kita mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk fokus untuk mengikuti pembelajaran dan ada dalam kesadaran penuh ya. Jadi silahkan kalian tunda dulu, jalankan dulu yang ada dalam pikiran kalian, pekerjaan atau hal apapun itu silahkan dilupakan terlebih dahulu. Sekarang silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing dengan rileks ya. Kakinya disimpan di atas lantai, coba semua, dengan di atas meja. Di atas lantai, kemudian tangannya simpan di atas paha. Sudah rileks? Ya. Sekarang coba tarik nafas yang dalam dari hidung, tahan, keluarkan. Coba sekarang sambil memejamkan mata ya. Pejamkan matanya, tenang ya. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Satu kali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan. Ya, sudah. Bagaimana perasaannya? Sudah rileks? Sudah. Ya, satu lagi, Bapak ingin ajak kalian untuk lebih semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, masih ingat tepuk semangat? Masih. Ya. Kita coba tepuk semangat. Kita ganti ya tepuk semangatnya supaya lebih simpel. Tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat ya. Cukup simpel. Kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran seperti biasa, Bapak ingin mengajak kalian membuat kesepakatan bersama, kesepakatan kelas ya. Di sini ada beberapa kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghormati. Sepakat semua? Sepakat. Saling menghormati di sini berarti jika ada yang berpendapat kita hargai, termasuk jika ada yang izin keluar kita saling menghormati. Yang kedua, menjaga kebersihan. Ya. Jika ada sampah di atas meja, di bawah meja, di sekeliling kita harus sama-sama menjaga kebersihan. Kemudian patuhi aturan. Ya.
mematuhi aturan, tidak makan di kelas, tidak minum ketika sedang pembelajaran. Kemudian selalu jujur. Dan yang kelima, menjaga keamanan. Sepakat semua? Sepakat ya. Oke. Minggu lalu kita mempelajari materi tentang sholat dan zikir. Ya, masih ingat materinya? Masih. Materi itu berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Apalagi sholat itu, dalam sholat salah satunya itu ada rukun sholat, yaitu sujud. Ya, materi hari ini kita akan membahas tentang sujud ya. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas sholat dan juga zikir, itu berkaitan sekali dengan materi kita sekarang, yaitu tentang sujud. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, tata cara dan hikmah sujud, sujud syukur, sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Jadi nanti kita setelah pembelajaran ini diharapkan dapat mengerti tentang pengertian, tata cara dan juga hikmah dari itu sujud syukur, sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Oke, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Coba lihat gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa? Hah? Gambar orang sedang sujud ya. Sedang sujud atau sedang tidur? Sedang sujud ya. Siapa yang tahu apa itu sujud? Atau pernah tidak kalian melakukan sujud? Nah, kapan melaksanakannya? Tiap sholat. Apa yang dilakukan oleh kalian ketika sujud? Berdoa ya. Kemudian apakah posisinya sama seperti di gambar? Sama ya. Tidak ada yang beda ya. Ya, maksudnya sujud itu kita menempatkan kepala kita di bawah ya, sejajar dengan lantai. Nah, itu dinamakan sujud. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian di sini ada beberapa gambar, ada 3 gambar. Coba gambar yang pertama ini gambar apa? Siapa yang bisa berpendapat? Angkat tangan. Yang pertama ini gambar apa? Coba ini dilihat ya. Ya, di gambar pertama orang atau anak yang mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3. Gambar kedua, coba. Orang sedang sholat ya, tapi lupa ya. Di sini ada tanda tanya. Gambar ketiga, coba. Ayat sajdah, atau di sini ada gambar Al-Quran. Nah, di sini juga ada tandanya. Nah, dari gambar ini berkaitan dengan materi kita ya, materi tentang sujud. Nah, berkaitan dengan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Di mana kaitannya? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Yang pertama, ini kaitannya dengan rasa syukur ya. Rasa syukur karena kita mendapatkan juara atau prestasi. Nah, ini tidak terlepas dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu prestasi ataupun hadiah, nah, semuanya itu kita harus ungkapkan dengan rasa syukur. Nah, yang kedua, ini orang atau anak yang sedang sholat tapi lupa. Ini juga berkaitan dengan materi kita sujud ya. Karena dalam sholat ketika lupa kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang ketiga, di sini ada gambar Al-Quran yang di dalamnya ada tanda. Di setiap Al-Quran itu ada yang pakai tanda, ada yang tidak. Disebutnya dengan ayat sajdah. Biasanya ada tanda seperti ini. Kelihatan? Nah, itu disebutnya ayat sajdah. Nah, ini juga berkaitan dengan sujud. Nah, yang disebut dengan sujud tilawah. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sujud syukur.
Sujud syukur ini adalah sujud sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah. Jadi selain mengucapkan alhamdulillah, kita dianjurkan juga melakukan sujud syukur. Ya. Kapan kita melakukan sujud syukur? Yang pertama saat mendapatkan nikmat, ya. Ketika mendapatkan nikmat, nah kita patut berucap syukur dengan melaksanakan sujud syukur. Yang kedua, ketika kita terhindar dari mara bahaya atau musibah, ya. Pernah kalian terselamatkan dari musibah? Nah, misalnya kalian ketika sedang bawa motor hampir terjadi kecelakaan, nah, tapi alhamdulillahnya tidak. Ataupun yang lainnya, itu kita patut bersyukur ya, terhindar dari bahaya atau musibah. Saat itu pun kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Kemudian dalilnya, ya, setiap materi kita, materi PA itu memiliki dasarnya atau dalil, baik dalil nakli maupun dalil akli. Di sini ada hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. An Abi Bakratan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasarahu aw busyira bihi khara sajidan syukrullah taala. Artinya sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Nah, ini dalilnya bahwa Nabi Muhammad pun melakukan sujud syukur. Kemudian yang kedua ada sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat, ya. Jadi sujud sahwi ini dilakukan ketika kita lupa atau ragu ketika sholat. Sujud sahwi dilakukan 2 kali. Ketika sebelum mengucapkan salam. Ada yang pernah melakukan sujud sahwi? Pernah, ya. Berarti kita sebagai manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu ma'al khata' nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar ketika kita salah atau lupa, karena kita adalah sebagai manusia, ya. Nah, ketika kita sedang sholat dan lupa, nah, ada dalilnya yang mengharuskan kita melakukan sujud sahwi, ya. Apa saja yang mewajibkannya? 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat. Nah, lupa tidak ruku, lupa tidak sujud. Nah, jadi mang-mang. Tadi dia rasa ruku tapi langsung sujud. Nah, itu kan lupa, ragu-ragu. Ya, itulah tata cara melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur dan juga sujud tilawah. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Ya, jika tidak, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, coba berhitung dari sini sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Ayo berkumpul. Kita akan lakukan diskusi kelompok. Ya, baik, untuk tugas tiap kelompoknya. Kelompok 1 tugasnya adalah mengamati gambar seseorang yang mendapat kabar namun bingung bagaimana mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Kelompok 2 mengamati gambar seseorang yang lupa rukun sholat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kelompok 3 diskusi tentang seseorang yang membaca ayat sajdah dalam Al-Quran namun ragu apakah harus sujud atau tidak. Paham tugasnya? Ya, silakan kerjakan tugasnya. Bapak kasih waktu 30 menit ya. 30 menit. Ya, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Ya, baiklah.
kita sekarang akan memasuki sesi presentasi. Bapak minta dari setiap kelompok mempersiapkan 1 orang atau mau 2 orang atau 3 orang, silakan untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian nanti kelompok lain memberikan tanggapan ya, tanggapan. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Sekar Witan Tahinidas dan saya Winnie Widiawati. Saya Muhammad Fadil Agung. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, saya ingin bertanya, Jika saya menjadi juara kelas, apakah saya bisa sujud syukur? ya bisa karena kita harus tetap bersyukur kepada Allah dan salah satunya melakukan sujud syukur. Sudah. Sudah? Ya, kasih hapus. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, dilanjut oleh kelompok 2. Silakan. Ya, alhamdulillah kegiatan diskusi dan juga presentasi sudah selesai kita lakukan, dan Bapak apresiasi presentasi dari tiap kelompok sungguh luar biasa dan sangat aktif dan saling menanggapi ya. Tepuk tangan. Kemudian untuk kegiatan kita hari ini akan kita simpulkan bersama ya. Hari ini kita mempelajari tentang materi sujud ya. Sujudnya itu di dalamnya terbagi 3 macam. Ada sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud Tilawah. Nah, yang setiap sujudnya itu dilakukan pada saat-saat tertentu ya. Sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Sujud sahwi dilakukan ketika ragu atau lupa dalam sholat. Yang ketiga, sujud tilawah dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat saja. Ya, untuk pertemuan kita pada minggu depan, nah, kita akan membahas tentang praktek sujud ya. Praktek sujud dari sujud sahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah. Maka dari itu silakan kalian siapkan materi kita untuk minggu depan. Nah, kemudian untuk refleksi kita pada hari ini, Bapak ingin tanya, apakah ada materi baru yang kalian pahami hari ini? Ada. Kira-kira ya, dari materi kita hari ini, apakah ada yang belum kalian pahami atau masih perlu dikembangkan? Sudah paham semua. Sudah paham semua, ada yang sudah paham semua, ada yang masih belum paham materi hari ini? Ada ya. Bapak harap kalian nanti setelah selesai pembelajaran hari ini tidak merasa puas ya, dan terus belajar untuk memahami materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Khususnya materi kita hari ini yaitu materi tentang sujud ya. Ya, baiklah, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai dilaksanakan. Seperti biasa kita akhiri kegiatan belajar kita dengan berdoa. Silakan seperti biasa untuk KM memimpin doa di akhir kegiatan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam